Baik, untuk acara selanjutnya, Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Syakir MPD. Kepada Bapak Dr. Abdul Syakir MPD, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mas Rufiki, Mas Hasan, dan mas-mas yang lain, saya sebut mas saja semua biar merasa masih muda kan. Dan mas-mas yang lain dan mbak-mbak juga, ada mbak-mbak juga di sini. Terima kasih masih istiqomah melaksanakan kegiatan Hafdzul Quran meskipun secara daring. Okay. Saya tidak banyak akan menyampaikan mauidhah atau apa karena waktunya kan sudah 8.20 ini kan, waktunya sudah jam 8.20 sudah. Kalau melihat di rundown acara yang di share Mas Hadi, sudah lewat kan, sudah lewat banyak. Oke, baik, saya hanya menyampaikan sedikit terkait bahaya atau jebakan-jebakan ketika kita kuliah selama masa pandemi ini, wabil khusus ketika kuliah secara daring. Saya sebut bahaya atau jebakan-jebakan karena ternyata dampaknya akan luar biasa. Saya hanya berpesan ini kepada mahasiswa yang sedang aktif gitu kan, mahasiswa yang sedang aktif untuk menjadi bahan perhatian yang serius. Saya sebut serius. Karena banyak teman-teman itu yang sebenarnya mengeluh ketika mereka mengajar, kemudian mahasiswa itu off kamera. Ketika dosen itu mengajar, kemudian mahasiswa off kamera. Jadi ternyata banyak teman-teman dosen yang mengeluh artinya dalam arti mereka merasa mangkel, merasa jengkel dan macam-macam gitu kan. Ketika kemudian mahasiswa itu off kamera, apalagi ketika dipanggil gitu kan, kemudian nggak ada jawaban. Nah, ini kan pertanyaannya kemudian kemana-mana kan, apakah Zoom-nya atau Google Meet-nya atau aplikasi yang lain, platform yang lain aktif tetapi orangnya tidur gitu kan, atau orangnya sedang makan lah atau apa. Kejadian yang lebih keren lagi di semester kemarin ketika seorang dosen kemudian memvonis tidak lulus mahasiswa. Jadi seorang dosen kemudian memvonis mahasiswa tidak lulus mata kuliah yang dia ampu ketika saya sebut satu dulu. Mahasiswa ini satu off kamera. Jadi videonya off. Itu pertama. Selain videonya off ya. Dua, mahasiswa ini sedang mengajar. Jadi dia kameranya off, videonya off, dia sedang mengajar tetapi mikrofonnya on. Nah, jadi double suara kemudian di kelas itu. Dosen ini menjelaskan materi, mahasiswa yang ini juga menjelaskan materi di kelas yang dia ajari mungkin ya, dia sedang mengajar juga. Nah, dari situlah kemudian langsung divonis mahasiswa ini tidak lulus dan dia protes karena merasa nilainya bagus-bagus kan kelulusan itu kan nilai, kan begitu nilai. Tetapi saya mendukung dosen ini dalam arti bahwa adab itu di atas ilmu. Adab itu mendahului ilmu kan. Oke, ini sekedar contoh-contoh kasus. Saya berpesan ini karena kemudian seorang ulama, saya sebut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu pernah menyampaikan begini. Kalau sampai hati seorang guru berubah kepada muridnya,
Maka walaupun semua wali dari barat dan timur dikumpulkan untuk mengubah nasib murid ini, tidak akan mampu kecuali gurunya ridho kembali. Nah, gitu kan? Kan berat banget kalau begitu. Berat, jadi berat dampaknya. Jadi kalau kemudian hati seorang guru berubah terhadap murid ini, jadi dari perasaan ridho menjadi tidak ridho, dari perasaan senang menjadi jengkel, kan saja. Maka kalaupun semua wali dari barat dan timur dikumpulkan untuk mengubah nasib murid ini, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu, maka tidak akan bisa mengubah nasib murid ini kecuali gurunya berubah hatinya. Gurunya kemudian berubah dari jengkel itu kemudian menjadi ridho kembali. Kan menjadi berat kan, menjadi berat banget kan. Menjadi berat banget. Saya dalam hal ini bukan karena saya seorang guru, kemudian saya kalau kuliah dengan sampean kemudian memaksa sampean on kamera, kami videonya bukan. Saya berpesan ini karena sampean semua yang mahasiswa itu berada di jurusan saya. Nah, saya berpesan bahwa tolonglah hargai nanti dosen-dosen yang lain ketika mereka mengajar, hargai bahwa videonya pastikan on ya, videonya on, kemudian mikrofonnya off, kecuali kemudian dosen ini memanggil nama atau kemudian sudah mempersilahkan untuk bertanya. Ketika dosen mempersilahkan bertanya, berebutlah untuk aktif. Tetapi memang seperti kejadian di kemarin Mas Rufiki ya, Pak Asari ya, Prof Asari ngasih materi di kita ini memang kelemahannya malu bertanya gitu kan, malu bertanya. Apakah peribahasanya berubah? Biasanya kan malu bertanya sesat di jalan, nanti itu peribahasanya. Mungkin ada tambahnya, banyak bertanya memalukan. Banyak bertanya memalukan, sehingga sampean jadi kalau disuruh bertanya itu harus, meskipun dipaksa kemarin seperti kasus di bahasa gitu. Meskipun dipaksa kan tidak muncul pertanyaan. Jadi harapannya biar dalam rangka menyenangkan hati guru dan menyenangkan hati dosen, maka bertanyalah. Saya ini sombong lagi ya, sombong sedikit. Saya ini di kelas kata teman-teman itu kan pinter di kelas. Di kelas pinter, somse sedikit ini. Tetapi setiap dosen mempersilakan mahasiswa ada pertanyaan kan, monggo silakan bertanya kan, silakan bertanya. Ketika saya lihat teman-teman yang lain nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Meskipun pertanyaan yang saya ajukan itu saya sudah paham. Jadi yang saya tanyakan itu sesuatu yang sudah saya paham. Nah, kenapa kok begitu? Kenapa kok begitu? Karena bisa jadi sesuatu yang saya pahami itu di teman yang lain belum dipahami. Gitu loh. Jadi saya mengantisipasi pertanyaan itu saya tanyakan dalam rangka dugaan saya ada teman sebenarnya nggak paham ini, sehingga saya tanyakan. Nah, itu dalam rangka menyenangkan dosen sebenarnya, menyenangkan guru. Karena ketika dosen menyampaikan ke forum, apakah ada pertanyaan, kemudian semua diam gitu kan, ini tidak mengenakkan sebenarnya, tidak mengenakkan. Oke. Nah, hal-hal yang tidak mengenakkan itu jangan dihindari ya, jangan dilakukan, tetapi kita hindari. Jadi kita perlu bersandiwara kadang-kadang. Saya pun di kelas sering bersandiwara. Jadi sering bertanya sesuatu yang saya sudah pahami kan. Hanya dalam rangka kelas itu biar hidup itu. Oke. Itu yang saya lakukan. Kayaknya ini saja deh yang saya sampaikan. Saya kan melihat di Randon kan Pak Sakir 755 sampai 1955 sampai 2015 kan gitu kan. Ada waktu 20. Ini kan sudah waktunya foto bersama sebenarnya kalau melihat di Randon. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi tolonglah nanti usahakan gitu kan, dengan kuliah daring begini ini tetaplah seolah-olah luring kan, artinya seolah-olah hadir di kelas dan memperhatikan. Kan begini nanti kalau sampean hadir di Zoom seperti ini kuliah, anggaplah ini kuliah. Kemudian kamera off, video off,
Itu kan sama saja dengan sampean hadir di kelas, tasnya ditaruh, tapi kemudian sampean hilang gitu kan. Jadi untuk menunjukkan sampean hadir, tasnya ditaruh di meja di kursi itu kan. Bahwa oh hadir, tasnya ditaruh di situ. Tapi kemudian orangnya lari kan gitu kan. Kan sama dengan itu kayaknya. Nah, kalau semua mahasiswa itu tasnya ada di kursi masing-masing, tapi mahasiswanya agak ada, kan dosennya bingung. Saya mengajar apa ini kan gitu kan. Jadi melihat di zoomnya yang muncul cuma nama Ahmad Haidar, Nawal Yahdillah, kan, Nur Salam, Hadi, kan hanya nama-nama. Kadang-kadang saya pun juga bertanya ketika yang tampil di layar itu hanya nama mahasiswa. Ini orangnya sedang kemana kira-kira ya? Apakah sedang stay tune apa sedang ya yang lain? Begitu dipanggil, Mas Hadi nggak menjawab. Mas Hadi nggak menjawab. Wah, ini kan sudah belayan kamiran. Namanya muncul tapi orangnya tidak ada. Itu yang perlu dihindari. Saya pesan ini bahwa tolonglah senangkan perasaan dosen, senangkan. Salah satu menyenangkannya ya kami video on ya, video on, kemudian mikrofon off kecuali ditanya, kemudian ketika ada forum diskusi tanya jawab silakan bertanya. Kalaupun soal itu bagi sampean sudah paham, kalau mau meniru gaya saya kan tetap ditanyakan, karena bisa jadi sampean paham, teman sampean nggak paham, cuma mereka malu bertanya, sehingga kelas itu kemudian menjadi lebih aktif. Nah, kalau mau cerita panjang ya jadi panjang. Saya dulu pernah kuliah dengan satu di waktu sarjana. Ada dosen yang kemudian kalau pertanyaannya itu mudah gitu kan, justru malah dimarahi. Pertanyaan seperti itu kok ditanyakan ke saya kan. Tapi kayaknya kan tidak semua dosen begitu. Dan bagi saya dengan Mas Rufiki ini ada juga dampaknya terkait tadi bahwa terkait menjaga perasaan guru, maka saya termasuk Mas Rufiki ketika mengajar itu harus berjuang sekeras mungkin agar hati ini tidak berubah, agar hati tidak berubah. Artinya ketika melihat mahasiswa sudah off video semua, dipanggil namanya nggak nyaut kan, maka selaku guru kemudian berat tugas saya dengan Mas Rufiki itu. Bagaimana kemudian mangkel itu tidak muncul di hati, tapi tetap seolah-olah ada. Jadi bagi saya dengan Mas Rufki tugasnya itu. Jadi menjaga agar tidak mengubah kondisi hati kita ke siswa itu, ke mahasiswa, dari perasaan senang, damai dan macam-macam menjadi jengkel, mangkel dan sebagainya. Karena ketika hati guru itu jengkel, dibuat jengkel oleh mahasiswa, dalam arti guru menyakiti, mahasiswa menyakiti guru, kalau mengacu kepada pendapat Syekh Asyarnuji di kitab Ta'lim Muta'alim itu, jika kamu sudah menyakiti hati guru, menyakiti itu dalam arti membuat jengkel juga ya, membuat jengkel dan macam-macam, maka ilmunya tidak akan berkah. Maka ilmunya tidak akan berkah. Oke. Itu perkataan Syekh Asyarnuji. Kalau perkataan Dr. Umar Asyufyani itu beda lagi. Ini lebih umum. Dia mengatakan begini, ketika murid itu berakhlak tidak baik kepada gurunya, berakhlak tidak baik terhadap gurunya, maka kemudian dia akan mengalami nasib yang buruk. Nasib yang buruk itu ada 3, nasib buruknya 3. 1, ilmunya tidak akan barokah. 2, dia tidak akan dapat mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, dia tidak akan dapat menyebarkan ilmunya. Nah, berakhlak buruk ke guru dalam hal daring ya, dalam hal daring yaitu tadi nama muncul tetapi orang hilang gitu loh, orangnya hilang. Jadi kembali ke sana lagi. Jadi hal-hal yang dirasa kurang bagus nanti dihindarilah. Bukan untuk saya ya, saya berpesan begini bukan untuk saya dan Mas Rofiki, bukan. Nanti kalau kuliah dengan Pak Sakir harus video on, kan? Kalau kuliah dengan Mas Rofiki video on, bukan. Ini untuk dosen-dosen yang lain, Nah, jangan sampai menimbulkan rasa-rasa jengkel dan macam-macam. Karena saya kalau
ngobrol-ngobrol di kampus, banyak dosen yang jengkel sebenarnya ketika mahasiswa itu off kan, dan ketika dipanggil kemudian hilang, nggak pernah muncul. Kayaknya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga saya dalam kondisi menjadi guru dan Mas Rofiki menjadi guru mampu bersabar sesabar-sabarnya dan sesabar-sabarnya ketika menghadapi situasi seperti itu kan, ketika mahasiswa off video dipanggil gak nyaut-nyaut dan hilang betulan. Saya dan Pak Mas Rofiki dan juga dosen-dosen yang lain di program studi magister matematika semua diberi kelapangan dada, keluasan hati untuk mampu bersabar, untuk tidak berubah dari perasaan damainya, senangnya berubah menjadi jengkel dan gregetan dan gregetan. Itu untuk dosen, dan bagi sampean semua yang masih di level murid atau di level mahasiswa, ya tolonglah itu dijaga. Tolong itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga bermanfaat. Singkat saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.